Hey guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Salam, semangat, sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ibadah online bareng ya. Mantap, ayo kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Fokuskan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan dan buka hati untuk menerima firman Tuhan. Semangat ibadah online. God bless you. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Saya bacakan satu ayat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya hari ini Tuhan akan berikan kemenangan bagi setiap kita. Karena setiap kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatan kami, Yesus keselamatanku. Yes, ku selalu aman di dalam tanganmu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah perisai. Tuhan kita adalah menara kekuatan kita. Yesus namanya.
Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatan kita, Yesus keselamatanku. Selalu aman Tuhan, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Sang kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Sang kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Yes. Terpujilah Tuhan, Sang kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar, ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman, haleluya. Kami selalu aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mazmur 138 ayat 7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkanku. Kami percaya Tuhan, di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa kesukaran, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau memegang setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang menopang kami. Pagi ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah yang sanggup untuk memelihara setiap kami Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, selama hidupku untukku. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikku selamanya. Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus kami percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Karena kami percaya kemanapun kami berada, Kau bersama dengan kami. Kemanapun ku bersama-Mu, amin Tuhan. Lewat
kami percaya Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus kami milik, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Yesus kami percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Ini hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Ini janjiku, sebab hidupku untukmu. Kau Allah yang mengatur setiap jalan-jalan kehidupan kami. Jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Karena kami percaya Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus kami milik, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Yesus kami percaya Tuhan. Yesus aku Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, ku menyembah. Kami sembah Engkau Tuhan, ku menyembah. Ku sembah, ku sembah, ku menyembah. Kami sembah Engkau Tuhan, serukan ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untuk Yesus kami percaya. Yesus aku percaya, kami berserah Tuhan. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Sembah Kau Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah. Kami sembah Engkau Tuhan, ku menyembah, ku sembah Kau
sembah Engkau selamanya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, yang baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang ada bersama kami. Kami percaya Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang menopang kami, Allah yang memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tatamu Tuhan. Dalam kemegahan, dalam kemasyuran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Syukur untuk karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Karena kami hidup dari hari ke hari. Karena janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-janji-Mu selalu Engkau tepati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun mungkin kami saat ini mungkin ada yang dalam masa-masa penantian Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah lupa Tuhan. Engkau Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk hadirat-Mu Tuhan saat ini yang kami rasakan. Untuk kekuatan yang baru, penghiburan yang baru yang kami rasakan pada hari ini Bapa dalam hadirat-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami siap dengar janji-janji-Mu kembali dinyatakan bagi kami. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Kami minta biar kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Sony Pilongo Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan, lidah bibirnya Kau urapi Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Buka setiap telinga dan hati kami Tuhan, kami siap mendengar, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman youth, adik-adik remaja, kita ketemu lagi di ibadah online. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pemegang kendali dan penyedia. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dari ayat ini kita menyadari bahwa semua hal punya Tuhan. Punya kebesaran, kejayaan, kehormatan yang begitu diharapkan oleh manusia adalah punya Tuhan. Tuhanlah sumber kekayaan, kehormatan. Artinya kalau kita ingin masa depan kita cerah, ingin masa depan kita penuh dengan
kejayaan, maka kita harus berseru kepada yang empunya segala sesuatu, yaitu Tuhan. Nah, di sini setiap kita, baik adik-adik remaja maupun teman-teman youth, pasti cita-citanya adalah masa depan yang cerah, yang gemilang ya. Pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis ketika nanti membina rumah tangga. Nah, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang kita harapkan ini, kita harus tahu yang punya sumber adalah Tuhan. Oleh karena itu, kepada Dialah kita harus meminta, kepada Dialah yang punya segala-galanya itu kita harus berharap karena Dia yang memegang kendali. Kita akan baca satu ayat dari Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa saja yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Artinya, ketika kita tahu Tuhanlah pemegang kendali segala sesuatu, ketika kita tahu bahwa sumber segala sesuatu adalah Tuhan, nah, kita juga harus tahu bahwa Dia adalah yang berdaulat penuh. Artinya berhak memberi apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Jalan apa yang Dia mau memproses kita. Nah, nanti saya ada beberapa kesaksian yang menyatakan bahwa betapa Tuhan berdaulat atas kehidupan saya secara pribadi. Dan di situ membuat saya makin lagi berharap kepada Tuhan. Kita akan baca ayat yang ketiga. Dari Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sekali lagi ditekankan dari ayat ini bahwa Tuhan yang memegang kendali bahkan atas segala situasi yang terjadi. Bahkan kok katanya Tuhan kasih, kenapa penuh kasih, tapi kenapa Dia memegang kendali atas situasi-situasi yang sulit. Nah, ini yang perlu kita tahu, nanti kita belajar ada 3 hal kenapa Tuhan mengizinkan kita situasi-situasi yang sulit. Tuhan punya maksud. Nah, penting bagi kita buat sadar, artinya apa? Segala sesuatu di dunia ini, kita mau apapun itu ada proses namanya ya. Nah, Bapa kita di surga bahkan menggunakan situasi-situasi yang sulit, yang nampaknya menghancurkan, yang pada akhirnya adalah untuk kebaikan kita. Mungkin kalau boleh milih sampel sederhananya ya teman-teman, ketika kita mau menginginkan makanan, makanan itu pun melalui proses yang gak enak ya, gak harus direbus misalnya atau harus digoreng. Mungkin buat kita yang makan itu tinggal enak gitu, tapi kalau mungkin makanannya sendiri bisa ngomong, bisa jadi dia ngomong, gak enak banget, panas banget rasanya di oven, panas banget rasanya dimasak, dan panas banget rasanya digoreng. Jadi seperti itu pun hidup kita melalui proses. Kita akan baca satu ayat yang sangat terkenal dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja karena Dia sebagai pemegang kendali, situasi apapun kita hari ini, Allah turut bekerja dan percayalah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari Amsal 16 ayat 4 ketika saya mengalami pergumulan, saya membaca ayat ini dan saya merasa diteguhkan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, di sini Roh Kudus berbicara kepada saya secara pribadi bahwa apapun yang saya alami saat ini, situasi, kondisi apapun yang ada saat ini, Tuhan punya maksud. Dan di situ saya tenang. Saya mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan dan saya percaya itu Roh Kudus yang memberikan ayat itu kepada saya. Dan teman-teman juga bisa mengalami. Kalau hari-hari ini mungkin teman-teman ngalamin situasi yang sulit sepertinya karena pandemi atau karena anak-anak remaja misalnya harus sekolah di rumah bosen, pengen ketemu teman-teman atau yang kerja mungkin kena PHK. Situasi-situasi yang sulit hari-hari ini biar kita belajar. Gini katanya kalau anak Tuhan berkemenangan, tapi percayalah mari kita terus berharap kepada Tuhan karena kalau kita diizinkan pada situasi tertentu, pada keadaan tertentu, Tuhan pasti punya maksud baik supaya kita lebih melekat dan berharap kepada Dia. Nah sekarang kakak akan jelaskan ada 3 alasan kenapa Tuhan mengizinkan situasi yang sulit. Yang pertama adalah Ia menyelesaikan maksud hatinya. Nah semuanya pasti sudah pernah dengar kisah Yusuf yang sejak remaja dijual oleh saudara-saudaranya yang iri hati. Nah dalam proses itu Yusuf sangat mengalami hal-hal yang gak enak, dijual, difitnah, masuk penjara. Sampai akhirnya di Kejadian 45 ayat 50 Yusuf bisa mengerti, oh
kenapa sih aku ngalamin hal-hal gak enak? Rupanya ada maksud Tuhan yang besar. Nah, apa maksud Tuhan yang besar buat Yusuf dan buat bangsanya? Nah, kita akan baca dari Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Juga Kejadian 50 ayat 20. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian pasal 5 ayat 20, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, kehidupan Yusuf ini cukup menjadi teladan bagi kita, selain Yesus tentunya. Hal-hal yang dialami sebelum-sebelumnya oleh dia, semua kita sudah tahu bagaimana kisahnya, tetapi pada akhirnya dia diberi hikmat oleh Allah dan dia mengerti kenapa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diproses oleh orang-orang yang terdekat. Tadi diceritakan bahwa Yusuf itu dijual sama kakak-kakaknya gitu. Nah, Tuhan memakai orang-orang yang terdekat, yang sekitar kita, misalnya kayak keluarga, sahabat kita, bahkan orang-orang yang kita percayai, kadang-kadang menyakiti hati kita gitu ya. Kok malah gak pengertian gitu kalau bahasanya. Kok malah gak ada ngerti-ngertinya sama aku. Nah, Yusuf juga seperti itu gitu, malah oleh saudara-saudaranya dia dijual. Kemudian setelah dia diberi kepercayaan pun dia difitnah. Nah, rasanya menyakitkan dan justru orang-orang itu tidak punya pengertian gitu. Sampai suatu ketika dia mengerti bahwa hal-hal yang menyakitkan itu dipakai Tuhan gitu untuk menyelesaikan tujuan Tuhan. Karena Tuhan ingin ketika Yusuf nanti memerintah di Mesir, Yusuf menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan penuh hikmat Tuhan, dewasa gitu ya. Artinya tidak gampang gegabah, tidak gampang ngomong, tetapi bersandar kepada Tuhan. Maksud hati Tuhan selalu baik melalui setiap proses. Tapi waktunya yang diperlukan untuk proses itu kita nggak pernah tahu. Nah, alasan kedua kenapa Tuhan mengizinkan situasi yang sulit adalah Ia membangun karakter kita, gitu ya. Karakter dapat dibangun oleh proses yang sulit, oleh situasi yang sulit. Nah, karakter yang saleh biasanya dibentuk oleh pencobaan. Dan karakter yang saleh ini menarik perhatian Allah dibanding hal-hal yang lain dalam hidup kita. Misalnya kita punya kebisaan atau apapun, punya keahlian, pandai ini, pandai itu. Memang tidak salah, tetapi yang paling menarik bagi Tuhan adalah karakter kita yang saleh. Kita akan baca dari Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, maksud yang kedua membangun karakter kita adalah karakter tekun dan tahan uji. Di usia kita berapapun, kita pernah ngalamin namanya ujian. Anak-anak sekolah, anak-anak remaja ngalamin ujian. Yang mulai masuk youth, anak-anak kuliahan ngalami yang namanya tes, ujian. Bahkan ketika kita mau masuk kerja pun kita ngalami yang namanya ujian. Nah, hal-hal yang sulit seperti ujian, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, itu adalah situasi-situasi yang sulit yang Tuhan izinkan. Supaya kita apa? Supaya kita tekun. Nah, adik-adik juga teman-teman youth, kadang-kadang mungkin di dalam pekerjaan kita agak leha-leha gitu ya. Di dalam sekolah, di dalam pekerjaan kita santai. Tetapi ketika kita mau ujian, biasanya kita lebih tekun gitu. Nah, Tuhan mau supaya melalui situasi-situasi yang sulit ini, kita lebih tekun, lebih sering berjumpa dengan Dia dan lebih sering berseru-seru. Nah, masa-masa yang sulit itulah yang menyebabkan kita menjadi tekun dan tahan uji. Akhirnya kita ketika kita selesai, kita mengharapkan nilai yang bagus atau kenaikan level pekerjaan atau gaji gitu, misalnya promosi gitu, kita harus ada effort gitu. Nah, effort ketekunan sangat diperlukan. Akhirnya karakter tekun itu menjadi sesuatu yang menempel di dalam diri kita gitu. Senang banget kan kalau kita tuh dikenal sebagai orang yang tekun gitu. Orang tekun akan membuat dia berhasil.
Alasan yang ketiga kenapa Tuhan mengizinkan situasi yang sulit adalah Ia mendisiplinkan anak-anaknya. Kadang-kadang kita tidak taat dan mengharapkan sesuatu yang baik terus, kayak ibaratnya kayak anak-anak sekolah minggu gitu ya. Maksudnya kalau ada aturan atau misalnya ada jam-jam di mana kita harus datang jam 7 misalnya di sekolah, tapi kita nggak disiplin. Nah, ada kalanya kita dihukum karena kita tidak disiplin. Nah, saya rasa ada satu kesaksian karena ketidakdisiplinan saya gitu, dan akhirnya membuat saya berseru kepada Tuhan dan bertobat gitu. Ini masalah makan dan minum gitu ya. Saya sangat hobi banget yang namanya minum kopi gitu. Apalagi 3 tahun belakangan kan saya di Lampung, dan di Lampung tuh terkenal kopinya enak-enak. Saya minum kopi dan kebiasaan itu hampir saya lakukan sehari 2 kali gitu. Nah, sampai suatu hari saya ngerasa pusing kok nggak hilang-hilang gitu ya. Terus perut saya kembung gitu sepanjang hari, bahkan sampai berhari-hari gitu. Saya berusaha untuk, saya tahu nih pasti agak bandel kan namanya kesukaan gitu kan. Akhirnya saya pergi ke dokter gitu, dan benar setelah dicek-cek asam lambung saya tinggi, darah saya tinggi, dan dokter bilang tolong jangan minum kopi dan yang asin-asin gitu. Kalau makanan asin sih nggak begitu, tapi kopi saya punya kebiasaan minum sehari 2 kali. Di situ saya bertobat gitu, benar-benar bertobat gitu. Sampai hari ini saya bilang, Tuhan saya minta maaf gitu. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu untuk mendisiplinkan saya minta ampun gitu. Dan saya mulai merubah kebiasaan di pagi hari. Saya harus minum minuman yang sehat, saya harus mengurangi makanan yang asin-asin, dan harus mengurangi karbo supaya saya lebih fit gitu. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita gitu. Nah, kenapa sih situasi-situasi sakit, situasi yang gak enak seperti hari-hari ini Tuhan izinkan supaya kita lebih disiplin gitu. Kalau tadinya nih di masa-masa pandemi awal-awal mungkin kita masih enjoy gitu ya, dapat libur panjang gitu. Baik yang kerja maupun yang sekolah, kuliah. Tapi lama-lama kita merasa bosan, dan akhirnya kita rindu lagi tuh yang namanya ibadah bersama, kita rindu lagi yang namanya belajar bersama, bahkan bersama-sama dengan teman-teman kuliah atau hangout atau bekerja bersama-sama tanpa hari bergantian masuk shiftnya gitu ya. Nah, sering kali Tuhan izinkan situasi yang sulit, keadaan yang sulit, sakit kita, mendorong kita meninggalkan kebiasaan buruk atau dosa kita gitu, dan kita bertobat dan kembali lagi kepada kekudusan dan apa tujuan Tuhan buat hidup kita. Nah, masa-masa pandemi ini saya percaya gitu, teman-teman banyak ada di rumah dan mulai rindu kebaktian-kebaktian yang seperti dulu. Padahal dulu kalau disuruh kebaktian munculnya masih ngantuk atau ada acara yang lebih seru. Tapi akhir-akhir ini akhirnya semua orang rajin berkumpul kembali dalam doa-doa online, kesan-kesan online, melalui Zoom, melalui WhatsApp call. Kita akan baca dari Ibrani 12 ayat 6 dan ayat 10 dan 11. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat ini sungguh jelas di hadapan kita, kalau kita sedang dalam proses Tuhan, dalam proses penertiban, memang rasanya kesel gitu ya. Kita nih kalau di sekolah dulu zamannya saya sekolah gitu ya, saya percaya hari-hari ini, misalnya kita jam sekolah jam 7 gitu, tapi kita terlambat gitu. Memang terlambatnya karena kesiangan atau karena kendaraan yang mogok dan lain sebagainya. Waktu dikasih hukuman kita rasanya kesel banget gitu ya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita jadi orang yang lebih on time, jadi orang yang disiplin gitu. Kalau kita sendiri secara pribadi janjian sama teman, pasti kita lebih senang sama janjian sama teman yang on time kan daripada janjian sama teman yang suka ngaret. Akhirnya terkenal lah, kan kita nggak senang dapat label, aduh kalau janjian sama dia mah sukanya ngaret gitu. Nah contoh sederhananya seperti itu. Artinya apapun yang situasi yang Tuhan izinkan pada kita, tujuannya adalah mendisiplinkan kita, itu yang ketiga. Akhirnya
akan menghasilkan perubahan pada pola pikir kita. Kita akan merasa damai ketika kita menyadari bahwa Bapa kita yang penuh kasih memegang kendali atas segala situasi yang kita alami atau yang akan kita alami. Jadi ibaratnya kalau kita sekolah, kita ujian, kita tahu gitu. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa susah karena ujian, akhirnya kita akan mendapat nilai raport atau nilai hasil ujian yang baik. Nah, percayalah bahwa Allah bermaksud untuk menggunakan situasi-situasi tersebut untuk maksud baik kita. Nah, itu kita belajar tentang bagaimana Allah sebagai pemegang kendali. Nah, Dia adalah juga Allah yang menyediakan. Tuhan berjanji untuk ketika Dia mengendalikan situasi dan ada hal-hal sulit yang Dia izinkan, percayalah Allah juga selalu menyediakan jalan keluar. Allah berjanji untuk menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik masa depan kita. Tuhan selalu bilang di dalam Matius 6 ayat 33, kalau kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, percayalah apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, ketika kita sudah tahu bahwa Allah adalah Allah pemegang kendali, kita juga harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama dari zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru sampai masa-masa kita sekarang ini. Kalau di perjanjian lama kita sudah dengar gitu ya, Tuhan memberi makan begitu banyak umat Israel sepanjang 40 tahun perjalanan. Bayangin 40 tahun perjalanan, makanan selalu ada. Dan yang lebih luar biasa yang membuat kita kagum juga Tuhan memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memecah-mecahkan. Hari ini saja kita nggak masuk logika gitu ya, bagaimana bakingnya gitu, bagaimana mancingnya gitu. Tetapi karena Dia adalah Tuhan, Sang Pemegang Kendali, Dia bisa menyediakan semua itu. Nah, percayalah hari-hari ini juga kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita ketika kita melekat pada Sang Pemegang Kendali, melekat kepada Sang Penyedia, apapun itu akan disediakan oleh Dia. Nah, yang luar biasa dan menarik hari-hari ini adalah satu statement bahwa Allah itu Allah yang dapat diprediksi. Namun Dia juga adalah pribadi yang tidak dapat diprediksi. Loh, kenapa? Tadi katanya Allah dapat diprediksi, tapi kok gak dapat diprediksi? Ada satu hal yang dapat diprediksi, yaitu Allah yang selalu setia akan janjinya. Kalau Dia janjinya akan mencukupkan kita, memberi masa depan yang cerah kepada kita, Dia setia akan janjinya. Tetapi yang tidak dapat diprediksi adalah bagaimana cara Allah untuk memberkati kita. Itu kita gak bisa kira-kira dengan pikiran kita. Bahkan mungkin kita berdoanya hal-hal yang sederhana. Tetapi Tuhan memberikan yang lebih luar biasa buat hidup kita. Nah, Ia mungkin dapat diprediksi terus setia, benar. Itu satu hal yang harus kita pegang. Ketika kita punya kesulitan, kita harus menyebut Tuhan tolong. Percayalah Dia adalah Allah yang setia. Tapi caranya, kita gak bisa, oh Tuhan nanti harus nolong dengan cara begini. Itu pikiran kita yang terbatas. Mungkin Tuhan gak langsung kasih kita sesuatu, tetapi Tuhan memberi kita kesempatan dan masih banyak hal lain yang Dia pakai. Dan percayalah sepenuhnya, Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Nah, Tuhan memerintahkan kita juga ketika Dia dapat diandalkan, jangan terus-terusan minta gitu ya. Kita harus merasa puas dan bersyukur. Ketika kita berdoa tentang sesuatu, menginginkan sesuatu, Tuhan mungkin gak jawab seperti apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan jawab seperti apa yang kita butuhkan. Dan kita harus bersyukur. Kita juga jadi anak-anak seringkali kan, diajarkan untuk bilang terima kasih sejak kecil. Nah, kita juga harus bilang terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau tetap setia, aku tahu Engkau akan memberkati aku. Bahkan ketika belum dikasih pun karena kita tahu Dia dapat diandalkan, kita harus mengucap syukur. Itu ya. Nah, ada satu ilustrasi yang luar biasa ketika Perang Dunia Kedua hampir selesai gitu ya. Saya tertarik sekali dengan hal ini gitu. Kenapa? Karena orang tua mungkin para ayah banyak yang berperang dan mati dan ibunya mungkin pergi atau ibunya tertembak juga. Jadi banyak sekali anak-anak yang yatim piatu pada akhir Perang Dunia Kedua itu gitu. Nah, akhirnya anak-anak ini karena perang sudah selesai oleh tentara-tentara dikumpulkan gitu. Cuman karena mungkin situasinya gak ada orang tua dan situasinya mencekam, terus mereka biasa kelaparan gitu ya, gak tahu besok mau makan apa di pinggir jalan gitu. Mereka selalu merasa khawatir walaupun di dalam camp-camp yang tempat mereka berkumpul itu sudah disediakan makanan dengan cukup gitu. Udah dipelihara, diajak
nyanyi gitu, tapi tetap aja gitu mereka nggak bisa tidur dan ketakutan gitu. Akhirnya didatangkanlah seorang dokter psikolog untuk anak-anak ini dan diamati tingkah lakunya gitu. Kadang-kadang karena pola pikir anak-anak itu sangat sederhana, dokter ini coba terapi yang sederhana sekali, yaitu setelah mereka makan malam gitu kan, mereka harus pergi ke tempat tidur, mereka sudah kenyang nih gitu, tapi mereka tetap gak bisa tidur gitu. Terus akhirnya si dokter ini bilang sama tentara-tentara ini, coba kasih anak-anak itu satu orang satu roti dan boleh dibawa ke tempat tidurnya gitu. Tentara ini bingung, tapi karena dia yang ahli psikolog, akhirnya dikasih lah gitu setiap anak satu roti gitu ya, dibawa tidur gitu. Dan luar biasanya ternyata anak-anak ini bisa tidur dengan lelap dan besok paginya mereka bisa bermain dengan ceria gitu. Dan simulasi ini terus gitu diterapkan gitu. Ternyata dari kegiatan ini ditanya, kenapa sekarang kok lebih tidurnya bisa lebih nyenyak gitu ya. Karena besok udah ada bekal nih untuk main seharian, sudah punya roti. Nah, dari ilustrasi tersebut sangat sederhana sekali menurut saya, karena pikiran anak-anak besok ada makan gitu ya. Kita juga harus tetap merasa berpuas, kita tetap merasa bersyukur. Tuhan yang adalah jaminan kita, Tuhan yang memberikan janji-janji yang hidup melalui firman Tuhan itu, yang memberikan jaminan dalam diri kita bahwa hari esok kita juga terjamin itu. Nah, ada satu ayat penutup yang akan saya berikan, yaitu dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang sesuatu yang sederhana. Allahku, Allahmu, Allah kita adalah Allah yang mengendalikan situasi, adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Oleh sebab itu, situasi saat ini mungkin beberapa orang ngerasa kok kayak kapan, sampai kapan gitu. Bahkan ahli-ahli dunia kali ini tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini selesai. Tetapi percayalah bahwa Allah akan tetap memenuhi segala kebutuhan kita, kebutuhan masa depan kita, dan apapun itu Dia adalah jaminan yang dapat diandalkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami mendengar bahwa Engkaulah pemegang kendali dan Engkaulah penyedia. Kami boleh merasa damai Tuhan yang berasal daripadamu. Kami merasa tenang Tuhan, apapun situasi-situasi sulit saat ini, kami boleh tetap berada di bawah kendali-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memperhatikan kami. Kami bersyukur karena Engkau yang menata masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kendali-Mu, terima kasih untuk kedaulatan-Mu, terima kasih untuk Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami percayakan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, gue percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Sebentar lagi, ibadah online kita akan berakhir. Namun, untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja teman-teman bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Dapat juga dikirimkan melalui OVO, GoPay, dengan scan QR Code, atau kirim ke nomor yang tertera di layar berikut ini. Bukti sudah melakukan transfer atau pembayaran bisa di-screenshot dan dikirimkan ke nomor WA yang tertera di layar. Sesuai situasi saat ini, kita sama-sama usahakan stay at home dulu ya. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Agustus 2020 kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Seluruh kegiatan lainnya juga diadakan secara online. Kebaktian diadakan online dan bisa diakses mulai hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Kebaktian akan dilayani oleh Pastor Mimi diikuti dengan perjamuan kudus. Anggur perjamuan disediakan di sekretariat dan bisa diambil oleh para PK masing-masing. Roti atau hosti bisa menggunakan roti tawar yang dipotong kecil-kecil di rumah masing-masing ya. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi koordinator Teen and Youth. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui ibadah sepanjang hari ini. Dan saya percaya Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Jangan pernah menjauh daripada hadirat Allah, karena kita membutuhkan kekuatannya. Itu yang membuat kita sanggup dan mampu untuk berjalan terus dengan kekuatan yang daripada Allah, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan terus melanjutkan hari-hari kita ke depan, tapi mari terimalah berkat yang daripada Allah lewat doa ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk menjadi tumbal bagi dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih-Nya atas kita. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus atas kita sepanjang hari-hari akan kita jalani. Sehingga hidup kita disertai dengan keberhasilan, keberuntungan. Semua yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Damai, sejahtera, dan sukacita Allah mengalir atas hidup kita. Dan kita makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.